Hai, selamat datang di channel Cowok Film. Kali ini aku bakal membawakan review film berjudul Poseidon. Film ini dirilis pada tahun 2006 dan mengisahkan tentang sebuah kapal mewah bernama Poseidon harus karam karena badai ombak yang tidak diduga. So, daripada penasaran, simaklah video dengan melek. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan like di bawah ya, agar tidak ketinggalan alur cerita yang lain. Di awal film diperlihatkan kemegahan kapal pesiar Poseidon. Fasilitas di sana sangat lengkap, juga menampung penumpang banyak. Lalu diperlihatkan pasangan muda bernama Christian dan Jennifer sedang bermesraan. Tak lama kemudian muncul seorang bernama Robert yang merupakan ayah dari Jennifer. Melihat mereka bermesraan tentu membuat Robert tidak suka, tapi Jennifer membela diri bahwa mereka hanya duduk santai saja. Dan sebenarnya Jennifer tidak mau diatur terus oleh ayahnya. Hubungan Jennifer dengan ayahnya memang kurang akur. Scene berganti pada perempuan bernama Elena yang sedang kebingungan mencari dapur kapal. Ia pun menanyakan lokasi dapur pada seorang pria bernama Dylan. Awalnya Dylan heran karena dapur merupakan tempat yang dilarang dimasuki penumpang. Tapi akhirnya ia memberitahu di mana lokasi kapal berada. Beberapa waktu kemudian, Elena sudah menemukan dapur kapal. Ternyata Elena berniat menemui kekasihnya bernama Valentine. Di sini terungkap Elena masuk kapal sebagai penumpang gelap. Dia masuk ke dalam sana berkat Valentine. Valentine pun meminta Elena kembali ke kabin dan jangan keluar lagi agar tidak ketahuan oleh orang lain. Jika keberadaan Elena diketahui, maka Valentine akan dipecat. Singkat cerita, malam pun tiba. Sebuah pesta penyambutan tahun baru telah dimulai. Kapten kapal itu membuka acara dan semua tampak gembira. Di tengah pesta, Dylan tidak sengaja menabrak anak kecil bernama Connor, sehingga koin judinya berserakan di mana-mana. Connor merupakan anak yang pintar. Ia juga menawarkan ganti rugi kepada Dylan. Tak lama kemudian, ibu Connor bernama Maggie datang menghentikan tingkah anaknya. Setelah kepergian Connor, mereka akhirnya berbincang dan tampaknya mereka semakin akrab. Sedangkan di sisi lain, di klub kapal terlihat Christian dan Jennifer menikmati malam itu bersama. Dan terlihat Elena malah keluar lagi dari kabinnya. Scene kembali ke pesta utama. Terlihat kapten sedang menghitung mundur pergantian tahun baru. Semua yang berada di sana bersukaria menyambut tahun baru. Tapi di tengah kebahagiaan itu, di ruang kendali kapal, kepala kendali kapal merasakan sesuatu yang aneh dan saat melihat ke arah laut, ada ombak besar tepat di depan kapal. Renaud meminta memutar arah sepenuhnya, akan tetapi karena ukuran kapal yang sangat besar, tidak mudah memutar arah, sehingga ombak pun menghantam kapal. Setelah kapal terbalik, keadaan di dalam kapal sangat hancur. Banyak yang terluka dan meninggal. Maggie mencari keberadaan Connor yang ternyata posisinya berada di piano atas mereka. Robert yang merupakan mantan pemadam kebakaran pun meminta semua orang memegang tirai yang ada di sekitar dan meminta Connor untuk melompat. Sedangkan di ruangan klub, sama hancurnya dengan ruangan lain. Jennifer menemukan Christian tertindih tiang lampu. Jennifer meminta bantuan sekitar dan Elena terhenti untuk menolong Christian. Karena tank itu sangat besar, tentu saja mereka berdua kesulitan. Sedangkan di belakang mereka ada ledakan listrik yang membuat orang di sekitarnya terbakar. Mereka jadi sangat panik. Scene berganti ke lobi. Kapten mengumumkan bahwa kapal ini dirancang untuk melemparkan GPS ketika mengalami kecelakaan dan akan diselamatkan dalam waktu beberapa jam. Gelombang yang menghantam kapal memang tidak diprediksi sebelumnya dan jarang terjadi. Semua orang yang berada di lobi ketakutan dan ricuh, memikirkan bagaimana mereka bisa selamat dalam waktu yang cukup lama. Kapten kapal menenangkan semuanya dengan mengatakan pintu kedap air telah ditutup, berarti mereka akan selamat. Kapal akan tetap terapung dan tidak akan terjadi ledakan atau banjir sekalipun. Selanjutnya, Robert meminta kapten memberitahu klub malam karena Jennifer ada di sana. Kapten tentu saja melarang Robert pergi dan menyuruh tetap diam di lobi. Tetapi
Tapi sebagai seorang ayah, dia tidak bisa diam begitu saja. Sedangkan di sisi lain, Dylan sedang mencari beberapa peralatan yang berfungsi. Dan lama kemudian, Kenneth menghampirinya dan menanyakan alasan Dylan membawa beberapa barang. Dylan menjawab bahwa ia akan pergi dari kapal itu melalui dasar kapal. Lalu Dylan mencari cara untuk ke atas yang merupakan dasar kapal. Tak lama kemudian Maggie datang dan meminta menarik ucapannya keluar dari kapal, karena hal itu membuat Kenneth ingin ikut bersama Dylan. Menurut Maggie, keputusan kaptenlah yang terbaik, yaitu diam di lobi. Dylan pun menjelaskan memang bisa keluar melalui baling-baling kapal. Keributan itu tidak disengaja terdengar oleh Robert dan seorang pria tua bernama Richard. Mereka berdua setuju dengan tindakan Dylan karena Richard ini seorang arsitek. Dia tahu bahwa kapal didesain untuk tidak terapung dalam waktu yang cukup lama. Robert meminta Dylan untuk bergabung, meminta mengantarkan ke ruang klub juga karena Dylan tahu beberapa sudut kapal. Mengetahui ada beberapa orang ingin bergabung, tentu saja Dylan menolak, karena akan memberatkan perjalanannya. Di belakang Robert, Valentine lewat. Robert menghentikan dan bertanya cara cepat menuju lantai atas. Valentine pun menjawab ruangan dapur. Kini pemandu semakin lengkap, dan kehadiran Valentine, Dylan pun setuju untuk mengajak beberapa orang keluar dari kapal itu. Sementara itu, Kapten mengetahui rencana Dylan dan lainnya. Kapten pun meminta salah satu kru kapal untuk menutup pintu penyegat ruang lobi. Saya berganti ruang dapur. Dylan mencari lorong pelayan, namun sudah tertutup api. Valentine pun memberitahu ada lift pelayan. Dylan mempunyai ide membuka pintu lift seberangnya dan membuat sebuah jembatan, tapi mereka dihadapkan dua masalah, yaitu mereka terjatuh ke bawah atau lift di atas mereka terjatuh. Setelah mencoba, Dylan kesulitan membuka pintu dan memutuskan melalui pintu di atasnya yang sudah terbuka setengah. Dylan pun meminta bantuan Richard ke atas. Setelah berhasil ke atas, satu persatu mulai naik. It's okay, son. Come on. Namun tinggal Valentine dan Richard. Valentine meminta Richard yang pergi duluan. Pada saat menekan Richard, guncangan terjadi dan besi pun terlepas. Valentine menggenggam kaki Richard, sementara Dylan dan Robert berusaha menekan mereka berdua, tapi sangat sulit. Saat melihat ke atas, lift mulai terjatuh. Dylan meminta Richard menjatuhkan Valentine karena akan memberatkan keduanya. Dengan berat hati, Richard pun menjatuhkan Valentine. Sedangkan di ruang klub, Ellen dan Jennifer masih kesulitan mengangkat tiang lampu. Dan di belakang mereka muncul pria bernama Larry. Larry pun membantu mereka mengangkat tiang. Setelah menyelamatkan Christian, mereka berempat mencari jalan keluar. Dan di jalan keluar, Jennifer bertemu dengan ayahnya. Kedua kelompok kini bersatu. Saat yang lain beristirahat, Dylan menemukan sebuah pintu yang kemungkinan aksesnya menuju ke atas. Akan tetapi pintu itu sangat panas. Hanya ada dua keadaan di balik pintu ini, yaitu api yang membara sementara atau api yang menyebar seluruh ruangan. Dylan pun dan Robert membuka pintu dan bersiap-siap apapun yang terjadi. Saat Robert meminta Jennifer menyeberang, Larry malah menyela dan mengoceh bahwa dulunya Robert hanyalah pemadam kebakaran dan menyelamatkan wanita dan anak-anak, membuatnya menjadi pahlawan rakyat. Bahkan dia diangkat wali kota, akan tetapi kesuksesan membuat dia kehilangan istrinya. Mendengar hal itu, Robert sangat marah. Namun untungnya Jennifer menghentikan tindakan Robert. Dylan pun mengizinkan Larry yang pergi duluan. Di tengah kesombongannya, tiba-tiba terdengar suara dari atas sana, dan tak lama kemudian mesin kapal terjatuh. Robert memutuskan mencari jalan lain, tetapi Dylan masih dengan ide sebelumnya, yaitu menyeberang. Ide ini didukung oleh Jennifer, karena ia tidak ingin jauh dari Christian. Hal ini beralasan karena Christian sudah melamar Jennifer. Di tengah perdebatan Robert dengan Jennifer, Dylan memutuskan melompat ke bawah sana.
Setelah berhasil membuat tali penyambung, akhirnya Robert dan Jennifer menyeberang. Sedangkan di lobi terjadi sebuah ledakan lagi dari sudut lain, dan itu terdengar oleh kapten. Retakan pun muncul di setiap sudut kaca kapal. Kembali ke Dylan dan yang lainnya, mereka kesulitan mencari jalan ke atas, sedangkan air mulai naik akibat ledakan sebelumnya. Robert menemukan ventilasi udara, karena itulah jalan satu-satunya menuju ke atas, lalu satu persatu masuk ke dalam sana. Robert berhasil menggapai lubang ventilasi lainnya, tapi terkunci dan itu sangat sulit karena ada baut yang mengitari. Robert meminta Connor naik ke atas dan meraih baut, akan tetapi Connor kesulitan memutar baut. Sedangkan di bawah sana, Dylan hampir saja tenggelam. Elena memberikan kalungnya, bisa saja itu memutar baut, dan saat dicoba ternyata pas. Connor pun membuka baut satu persatu. Setelah keluar dari ventilasi udara, mereka mencari jalan lain. Karena air tetap masuk melalui ventilasi udara, Christian pun menemukan pintu lain. Dan saat masuk, ternyata itu adalah tangki pemberat. Biasanya berfungsi menyeimbangkan kapal. Katup yang ada di sana bisa saja mengarahkan mereka ke tangki lain, yang bisa saja ini jalan keluar mereka. Akan tetapi katup itu tidak bisa terbuka jika tidak ada tekanan. Dan untuk bisa membukanya, ruangan itu harus dipenuhi air. Mendengar penjelasan Dylan dan Robert, lainnya tidak setuju karena sama saja mereka tenggelam di ruangan itu. Khaled memberitahu air naik dari ruangan sebelumnya. Robert pun menutup pintu dan memutuskan mengambil langkah memenuhi tangki dengan air. Karena inilah satu-satunya cara, semuanya bersiap dengan ruangan yang akan dipenuhi air. Setelah terpenuhi air, katup tidak bisa terbuka dan itu cukup membuat mereka panik. Tapi saat Dylan terus memukul katup, akhirnya katup pun terbuka. Perjuangan mereka belum selesai, mereka harus menyelam karena Dylan menemukan ruangan lain. Satu persatu kembali ke dalam air. Saat beberapa dari mereka berada di ruangan lain, Robert, Richard, dan Elena masih berjuang. Baju Elena tersangkut sesuatu yang membuatnya panik dan tidak sengaja kepalanya terbentur. Richard menyadari Elena tertinggal dan mencoba kembali. Tim lain juga menyadari kedatangan Richard dan Elena sangat lama, sehingga membuat Dylan, Robert, dan Christian kembali masuk ke dalam air. Setelah berhasil membawa Elena, Dylan berusaha menyadarkannya, akan tetapi Elena tidak bisa terselamatkan. Dengan berat hati, semuanya meninggalkan Elena. Singkat cerita, mereka menemukan jalan lain dan Lila menemukan sebuah peta yang menjelaskan kepada mereka sudah dekat dengan dunia luar. Ada harapan untuk bisa selamat, akan tetapi mereka juga tidak menyadari tangki pemberat lainnya sudah terisi satu persatu yang menyebabkan kapal hampir tenggelam. Saat mereka menuju ujung kapal, ternyata air sudah memenuhi sebagian haluan kapal. Untuk berenang pun tidak akan mampu, karena jaraknya sangat jauh. Melihat jalan sudah dipenuhi air, Dylan pun hampir putus asa. Robert pun mengambil alih, meminta semuanya berpencar, dan mencari bisa saja ada jalan keluar dari tempat itu. There's an access hatch right there that puts us in. Have you found anything? Setelah mencari ke sana kemari, ternyata tidak ada jalan lain. Tidak lama kemudian terdengar ledakan dari kapal yang ternyata menyebabkan kapal sedikit naik ke atas dan jalan menuju haluan menjadi terbuka. Tapi tumpuan air datang menyebabkan Maggie terseret karena ia sedang mencari karat yang hilang. Robert dan lainnya menuju haluan, sedangkan Dylan memutuskan menyelamatkan Maggie. Singkat cerita, Robert dan anggota lainnya sampai di ruang haluan, di mana baling-baling berada. Saat mencari lubang menuju baling-baling, Robert menyadari baling-baling masih menyala. Tapi sayangnya Richard membuka lebih dulu, membuat mukanya terkena penutup pipa.
Robert pun memutuskan menuju ruang baling-baling untuk mematikan mesinnya. Tapi itu sangat sulit karena ia harus menyelam ke bawah karena cukup jauh. Saat ingin menyelam ke bawah, Christian menghentikannya karena Robert tidak akan sanggup. Christian menawarkan dirinya yang akan masuk ke dalam sana. Tapi saat berpamitan, tiba-tiba Robert menghilang. Ternyata dia memutuskan menyelam ke dalam sana. Sedangkan di sisi lain, Dylan dan Meg berhasil menemukan Connor, tapi sayangnya dia berada di ruangan dan sulit untuk keluar. Sedangkan air terus naik. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Dylan berhasil menyelamatkan Connor. Kembali ke Robert, dia masih berenang menuju ruang kendali baling-baling dan saat menemukan tombol darurat, ternyata tombol itu rusak. Robert sudah tidak kuat menahan nafasnya lagi, dan di saat akhir-akhir nafasnya, Robert sempat menekan tombol lain di samping tombol darurat. Singkat cerita, Dylan bertemu dengan anggota lainnya, tapi pada saat menanyakan keberadaan Robert, Christian menjawab bahwa Robert mematikan baling-baling, dan sekarang baling-baling sudah mati, tapi entah kenapa tiba-tiba menyala kembali. Dylan pun melihat keluar, ternyata Robert membuat baling-baling menghisap dari dalam keluar, memudahkan mereka melempar puing-puing agar bisa menyumbat getarannya. Dylan pun lemparkan tabung gas, tapi sayangnya malah tersangkut. Dylan menendam beberapa kali, tapi tidak masuk juga. Akhirnya Dylan memutuskan untuk lebih dekat dengan tangki gas itu. Setelah berhasil menghentikan baling-baling, mereka sudah bisa masuk ke pipa baling-baling. Jennifer terlihat masih sulit melepas ayahnya. Christian pun segera menarik Jennifer. Mereka kini sudah berada di luar. Dylan pun memerintah untuk melompat dan segera pergi menuju rakit yang ada di dekat mereka sebelum kapal benar-benar tenggelam. Setelah berhasil meraih perahu rakit, Meg menyadari kapal yang mulai miring. Dengan cepat mereka segera mendayung agar lebih jauh. Lalu Dylan membuka sebuah kotak dan dia menembak peluru ke langit. Tidak lama dari menembak flyer, sebuah helikopter muncul dari atas mereka dan film pun selesai. Dari film ini, ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.